Halo mahasiswa, selamat datang di kelas Bisnis Internasional pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai perdagangan global. Secara lebih spesifik, beberapa topik kita minggu ini yaitu teori perdagangan klasik, teori perdagangan modern, investasi internasional, dan perdagangan internasional. Teori perdagangan telah banyak mengalami perubahan dan pengembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan teori perdagangan global ini mengikuti perubahan yang terjadi dalam kondisi ekonomi, sosial, politik, dan teknologi di dunia. Pada dasarnya, teori-teori perdagangan global berupaya untuk menjelaskan pola dan faktor yang mempengaruhi perdagangan antar negara, serta efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan distribusi kekayaan di dalam dan antar negara-negara tersebut. Sebelum kita membahas lebih rinci mengenai teori perdagangan global, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan perdagangan global. Perdagangan global ialah pertukaran barang, layanan, aset, atau uang antar penduduk dua negara atau lebih secara sukarela. Artinya, perdagangan global merupakan sebuah proses di mana negara-negara saling berdagang dan berinvestasi di antara satu sama lain. Dalam perdagangan global, negara-negara akan melakukan perdagangan barang dan jasa yang melibatkan produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan barang dan jasa di pasar internasional. Selain itu, perdagangan global ini juga mencakup berbagai aspek terkait seperti transportasi, logistik, perbankan, asuransi, dan komunikasi internasional. Nah, teori mengenai perdagangan global inilah yang selalu berubah seiring dunia yang juga terus berubah. Berikut kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu teori perdagangan klasik. Secara garis besar, teori ini meyakini bahwa nilai suatu barang diukur dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan, makin tinggi nilai barang tersebut. Teori perdagangan klasik juga mengalami banyak pengembangan, mulai dari teori merkantilisme, teori absolute advantage, teori comparative advantage, dan teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama kita bahas dulu teori merkantilisme. Teori perdagangan merkantilisme ini ialah suatu pandangan ekonomi yang berkembang pada abad 16 hingga 18. Teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa kekuatan suatu negara ditentukan oleh jumlah kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya, umumnya yaitu berupa emas dan perak. Teori ini juga memandang bahwa tujuan utama perdagangan internasional adalah memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu, menurut teori merkantilisme, suatu negara harus melakukan ekspor lebih banyak daripada impor, sehingga akan terjadi surplus perdagangan yang akan meningkatkan cadangan emas atau perak dan kekayaan negara. Untuk mencapai tujuan ini, negara-negara melakukan berbagai upaya seperti mengurangi impor dan meningkatkan ekspor dengan memberikan subsidi pada eksportir. Pemerintah juga melakukan proteksi terhadap industri dalam negeri dengan menghambat impor dari luar negeri, yaitu dengan menerapkan tarif bea masuk yang tinggi dan kuota yang sedikit bagi barang impor. Namun demikian, hal ini menyebabkan pengusaha tidak bisa bebas melakukan perdagangan, dan harga-harga barang domestik menjadi lebih mahal. Selain itu, teori merkantilisme juga menyatakan bahwa perdagangan internasional harus dilakukan dalam lingkup kolonialisme, sehingga logam mulia digunakan untuk memperkuat armada untuk memperluas wilayahnya. Negara harus menguasai wilayah baru untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya dan memproduksi barang untuk dijual ke negara lain. Namun teori merkantilisme banyak dikritik karena mengabaikan pentingnya perdagangan yang saling menguntungkan antar negara. Selain itu, kebijakan proteksionisme yang diterapkan juga seringkali merugikan negara-negara lain dan dapat memicu perang dagang. Sehingga muncullah teori absolute advantage. Teori perdagangan absolute advantage atau keunggulan mutlak dikembangkan oleh ahli ekonomi asal Skotlandia yaitu Adam Smith. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara dapat mencapai kemakmuran melalui perdagangan internasional atau perdagangan bebas, terutama yaitu jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi suatu barang atau jasa tertentu. Dalam teori ini, keunggulan mutlak didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk memproduksi suatu barang dengan biaya produksi yang lebih rendah daripada negara lain, atau dengan jumlah sumber daya yang sama, sebuah negara mampu menghasilkan produk dengan jumlah yang lebih besar dari negara lain. Dalam hal ini, negara tersebut akan mengkhususkan produksi pada barang tersebut dan memasarkannya ke negara lain. Contohnya, jika suatu negara A dapat memproduksi satu buah mobil dalam 1 jam, sementara negara B mampu memproduksi satu mobil hanya dalam 8 jam, maka dalam hal ini dikatakan negara B memiliki keunggulan mutlak dibanding negara A.
Maka negara B tersebut akan mengkhususkan diri dalam produksi mobil dan menjualnya ke negara lain, termasuk yaitu negara A. Namun demikian, teori absolute advantage ini memiliki kelemahan. Teori ini mengakui bahwa tidak semua negara memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi semua jenis barang. Oleh karena itu, perdagangan internasional dapat menjadi lebih saling menguntungkan jika negara-negara saling berdagang dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya. Hal inilah yang menjadi dasar munculnya teori comparative advantage atau teori keunggulan komparatif. Teori ini dicetuskan oleh J.S. Mill dan David Ricardo pada abad 19. Keunggulan komparatif didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk memproduksi suatu barang atau jasa dengan biaya produktif relatif yang lebih rendah daripada negara lain, meskipun negara tersebut tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang tersebut. Suatu negara mungkin tidak memiliki keunggulan absolut, tapi negara tersebut bisa mengekspor apabila negaranya lebih produktif, mampu menciptakan barang dengan harga rendah atau kualitas lebih baik, disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi, yaitu capital intensive country atau negara padat modal, dan labor intensive country atau negara padat tenaga kerja. Dalam teori keunggulan komparatif, negara-negara yang mengkhususkan produksinya pada barang atau jasa yang biaya produksinya lebih rendah akan memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional. Dalam hal ini, perdagangan internasional dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengarah pada pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang terlibat. Kemudian teori klasik selanjutnya yaitu teori Heckscher-Ohlin. Teori ini membahas tentang alokasi sumber daya dan distribusi faktor produksi, yaitu tenaga kerja, tanah, dan modal. Teori ini menyatakan bahwa negara akan cenderung mengekspor produk yang menggunakan faktor produksi yang dimiliki secara relatif berlimpah dan mengimpor produk yang menggunakan faktor produksi yang relatif lebih langka. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, dan lahan, tidak sama di setiap negara dan berbeda dalam kelimpahan relatifnya. Teori ini juga menyatakan bahwa perdagangan internasional dipengaruhi oleh distribusi faktor produksi. Sebagai contoh, negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi dan gas alam cenderung mengkhususkan produksinya pada industri-industri yang membutuhkan sumber daya alam tersebut, seperti industri petrokimia atau pengolahan mineral. Atau contoh lain, negara-negara yang memiliki tenaga kerja yang berlimpah seperti China dan India cenderung mengkhususkan produksinya pada barang-barang yang membutuhkan banyak tenaga kerja seperti pakaian, sepatu, atau elektronik. Sedangkan negara-negara yang memiliki modal berlimpah seperti Amerika Serikat atau Jepang cenderung mengkhususkan produksinya pada barang-barang yang membutuhkan banyak modal. Dalam semua kasus ini, negara-negara tersebut cenderung menghasilkan dan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah, sementara mengimpor barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif langka di negaranya. Hal ini menghasilkan keuntungan komparatif dan memungkinkan negara-negara tersebut untuk memaksimalkan keuntungan dari perdagangan internasional. Namun demikian, teori Heckscher-Ohlin memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah asumsi bahwa faktor produksi tidak dapat dipindahkan antar industri atau negara, dan bahwa perdagangan didasarkan pada perbedaan faktor produksi alami antar negara. Teori ini juga tidak mempertimbangkan perbedaan dalam teknologi produksi, kemampuan manajerial, dan kebijakan perdagangan yang mempengaruhi hasil produksi dan perdagangan internasional. Topik selanjutnya yaitu teori perdagangan modern seperti Product Life Cycle Theory, Country Similarity Theory, New Trade Theory, dan Porter's Theory of National Competitive Advantage. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai teori Product Life Cycle atau siklus hidup produk. Teori ini dikembangkan pada tahun 1960-an oleh seorang ahli ekonomi Amerika bernama Raymond Vernon. Teori siklus hidup produk dalam perdagangan global adalah gagasan bahwa suatu produk melalui tahap-tahap siklus kehidupan tertentu yang mempengaruhi strategi perdagangan global suatu negara untuk produk tersebut. Pada tahap inovasi, produk baru diperkenalkan ke pasaran dan cenderung diproduksi di negara asalnya. Pada tahap ini, produk masih baru dan belum terkenal di kancah global, sehingga negara produsennya tidak akan mengimpor produk yang serupa. Pada tahap ini, perusahaan melakukan banyak survei konsumen untuk mengetahui perilaku, kebutuhan, dan keinginan konsumennya. Kemudian tahap pertumbuhan. Produk menjadi lebih populer dan permintaannya di dalam dan di luar negeri mulai meningkat. Pada tahap ini,
Negara yang sudah mengembangkan teknologi untuk produk tersebut akan mengekspor produk itu ke negara-negara yang belum mencapai tahap pembuatannya. Selain itu, pada tahap ini, perusahaan bahkan mulai membangun pabrik-pabrik barunya dan persaingan pun mulai semakin ketat. Kemudian tahap terstandarisasi atau tahap matang. Pada tahap ini, pasar mulai stabil dan produk sudah diterima dengan baik dan diproduksi di banyak negara. Pada tahap ini juga, produksi cenderung terjadi di negara-negara yang harga produksinya lebih murah agar dapat memenangkan pasar perdagangan global. Umumnya setelah ketiga tahap tersebut tercapai, terdapat tahap akhir yang bisa saja muncul karena terjadi perubahan pasar atau teknologi yang sulit direspon oleh perusahaan, yaitu tahap jenuh. Pada tahap jenuh, permintaan atas produk mulai menurun karena kejenuhan pasar dan persaingan, sedangkan teknologi baru mulai muncul. Pada tahap ini, produksi kembali dilakukan di negara asalnya atau pihak lain yang bisa memproduksi produk tersebut dengan biaya produksi yang lebih efisien. Kemudian teori country similarity atau teori kesamaan negara. Teori ini dikembangkan oleh ekonom Swedia bernama Stefan Linder pada tahun 1961. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan antar negara akan meningkat jika negara-negara tersebut memiliki kesamaan dalam hal permintaan produk dan tingkat penghasilan yang sama. Menurut Linder, negara-negara dengan preferensi konsumen yang serupa akan lebih mungkin untuk menukarkan barang dengan satu sama lain daripada dengan negara lain yang memiliki selera konsumen yang berbeda. Teori kesamaan negara mengasumsikan bahwa permintaan pasar dalam negeri akan menjadi determinan utama dalam mempengaruhi jenis produk yang akan diproduksi dan dijual ke luar negeri. Oleh karena itu, negara-negara dengan preferensi konsumen yang serupa akan lebih mungkin untuk memproduksi produk yang sama dan kemudian melakukannya dengan lebih efisien daripada perdagangan dengan negara-negara yang mempunyai penilaian konsumen yang berbeda. Teori ini juga menekankan bahwa perdagangan antar negara akan meningkat jika negara-negara tersebut memiliki pendapatan yang relatif sama. Karena negara-negara dengan pendapatan yang sama akan memiliki permintaan pasar yang sama, maka kemungkinannya untuk melakukan perdagangan sama-sama menguntungkan. Negara-negara yang memiliki tingkat penghasilan yang berbeda, oleh karena itu, mungkin tidak juga memiliki keuntungan perdagangan yang sama. Meskipun teori kesamaan negara ini juga dikritik oleh beberapa ahli ekonomi karena terlalu sederhana dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti teknologi, biaya produksi, dan faktor-faktor politik. Namun demikian, teori ini memberikan gagasan yang berguna tentang pentingnya kesamaan dalam permintaan pasar sebagai faktor penentu perdagangan antar negara. Selanjutnya, teori perdagangan baru, New Trade Theory. Teori ini dikembangkan oleh 3 ahli ekonomi yaitu Elhanan Helpman, Paul Krugman, dan Kelvin Lancaster pada tahun 1970-an dan 1980-an. Teori ini merumuskan bahwa faktor-faktor seperti skala ekonomi dan keanekaragaman produk berkontribusi pada perdagangan antar negara. Skala ekonomi terjadi jika biaya produksi rata-rata perusahaan menurun karena output dari barang yang diproduksi tersebut meningkat. Menurut teori ini, keunggulan komparatif tidak selalu menentukan perdagangan internasional, tetapi keunggulan diferensiasi produk yang diperoleh dari pengalaman kumulatif atau faktor-faktor lain seperti keberadaan pelanggan atau pengetahuan yang spesifik yang dimiliki oleh suatu negara melalui research and development. Teori perdagangan baru juga menyoroti pentingnya strategi perdagangan pemerintah seperti subsidi dan kebijakan pajak. Dan jika diterapkan dengan benar dapat meningkatkan perdagangan internasional. Dalam hal ini, negara dengan industri yang sudah berkembang cukup masuk akal menerapkan strategi perdagangan ini untuk mempertahankan keunggulan kompetitif mereka. Namun demikian, teori ini juga memiliki kelemahan. Menurut beberapa ahli, teori ini tidak menjelaskan perbedaan faktor produksi dan kondisi pada kedua negara dan juga mengabaikan efek negatif pada negara berkembang yang cenderung mengalami penurunan kesejahteraan. Namun demikian, teori ini tetap menjadi konsep yang penting karena mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih kompleks dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, teori perdagangan Porter, yaitu Theory of National Competitive Advantage. Teori ini dikemukakan oleh Michael Porter dan menjadi salah satu konsep yang paling penting dalam ilmu ekonomi internasional. Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara dapat menciptakan keunggulan kompetitif di pasar global dengan mengoptimalkan faktor produksi yang unik dan memaksimalkan keunggulan komparatif yang dimilikinya.
Porter mengatakan bahwa ada 4 faktor determinan utama dari keunggulan kompetitif. Yang pertama, faktor-faktor produksi, termasuk sumber daya alam, tenaga kerja, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, dan infrastruktur fisik yang sangat mempengaruhi biaya dan kualitas produk. Yang kedua, ketersediaan pasar, termasuk ukuran pasar domestik, pangsa pasar global yang bisa diperoleh, dan kebutuhan khusus atau kondisi permintaan dari konsumen tertentu. Yang ketiga, pengaruh pemerintah dan industri terkait, termasuk kebijakan ekonomi dan industri, regulasi dan hukum, serta penyediaan sumber daya dan dukungan infrastruktur. Yang keempat, strategi faktor dan struktur industri, termasuk adanya jaringan industri, kemitraan strategis, dan preferensi pelanggan yang dapat mempromosikan kelebihan produksi dalam skala besar. Menurut Porter, negara-negara yang berhasil menciptakan keunggulan kompetitif secara nasional mampu menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah daripada negara lain. Mereka dapat mempromosikan produk dan layanan mereka di pasar global melalui branding yang efektif dan strategi pemasaran yang dijalankan oleh perusahaan mereka. Di samping itu, Porter juga berpendapat bahwa untuk menciptakan keunggulan kompetitif, harus ada persaingan di antara perusahaan dalam suatu industri tertentu sehingga mendorong inovasi dan peningkatan mutu. Oleh karena itu, negara-negara yang mencapai keunggulan kompetitif bukan hanya individu perusahaan yang kuat, tetapi juga didukung oleh infrastruktur nasional, lingkungan bisnis, dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada bisnis. Dengan konsep ini, Porter berusaha untuk mempromosikan keunggulan bersaing dalam perdagangan global melalui kinerja perusahaan yang inovatif dan menciptakan keunggulan ekonomi bagi negara mereka. Perdagangan global salah satunya dapat dilihat dari investasi internasional loh. Teori investasi internasional memahami bahwa perdagangan internasional tidak hanya terjadi dalam bentuk pertukaran barang dan jasa, namun juga dalam bentuk investasi. Investasi internasional ini terdiri dari Foreign Portfolio Investment atau FPI dan Foreign Direct Investment atau FDI. Yang pertama, Foreign Portfolio Investment. FPI ini adalah investasi asing yang melibatkan pembelian saham atau obligasi sekuritas oleh investor asing dalam suatu negara. Dalam jenis investasi ini, investor tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan dari segi operasional, namun hanya mengambil posisi sebagai pemegang saham atau obligasi. Dalam konteks perdagangan internasional, FPI dianggap sebagai bentuk investasi non-kontrol. Dalam arti, investor tidak memiliki kendali langsung terhadap perusahaan yang mereka beli saham atau obligasinya. Namun demikian, investor dapat memperoleh keuntungan dari kinerja perusahaan yang diperoleh dari nilai saham atau obligasi yang diperdagangkan di pasar keuangan global. Kemudian FDI. FDI atau Foreign Direct Investment adalah bentuk investasi asing di mana perusahaan dari suatu negara membeli secara langsung saham atau memperluas operasi perusahaannya di negara lain. Dalam jenis investasi ini, investor memegang kendali langsung terhadap salah satu perusahaan di negara tujuan investasi yang telah mereka akuisisi atau bentuk kerjasama dengan perusahaan lokal. FDI melibatkan komitmen lebih besar dalam hal keuangan dan sumber daya manusia, karena perusahaan tersebut memutuskan untuk berinvestasi di suatu negara. Investor asing mengeksploitasi sumber daya dan pasar dari negara tujuan dengan tujuan untuk memperluas pasar dan meningkatkan laba perusahaannya. Pada umumnya, FDI ini dianggap lebih strategis, artinya lebih terlibat dalam operasi bisnis dan pengambilan keputusan perusahaan. Di samping menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi dalam negeri, selain itu keuntungan yang diperoleh dari investasi ini ialah lebih stabil dalam jangka panjang dibandingkan dengan FPI. Dalam rangka meningkatkan daya saing global, banyak negara berusaha untuk menarik investasi asing baik foreign portfolio investment maupun foreign direct investment dengan menawarkan program kebijakan fiskal, peningkatan pengembangan infrastruktur, dan kemudahan birokrasi perizinan investasi. Secara umum, tujuan dari investasi asing ini adalah untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan perusahaan dengan terlibat secara langsung dalam operasi bisnis dan pengambilan keputusan perusahaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan FDI yaitu yang pertama melihat dari supply factors. Faktor penyediaan atau supply factors meliputi sumber daya yang tersedia di negara tujuan investasi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, infrastruktur, dan birokrasi. Beberapa faktor kunci dalam faktor supply untuk FDI ini antara lain biaya produksi, ketersediaan tenaga kerja yang terampil, kualitas infrastruktur yang memadai, akses terhadap sumber daya,
teknologi dan transportasi yang kompetitif, lingkungan regulasi yang stabil dan kondusif untuk investasi asing. Kemudian demand factors. Faktor permintaan atau demand factors mencakup pasar dari negara tujuan investasi yang menarik, termasuk ukuran, pertumbuhan ekonomi, persaingan, dan permintaan pasar yang spesifik. Beberapa faktor kunci dalam faktor permintaan untuk FDI antara lain akses pada konsumen atau potensial pasar lokal yang besar, kemudian pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat daya saing yang kompetitif dalam lingkup global, kondisi pasar yang kondusif, dan prospek masa depan yang baik. Kemudian political factors. Faktor politik atau political factors mencakup semua faktor yang berkaitan dengan stabilitas dan kebijakan negara tujuan investasi, seperti hukum dan peraturan dan pajak dan insentif. Hukum dan peraturan yang berkaitan dengan investasi asing juga akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan FDI. Jika peraturan dan undang-undang menguntungkan dan jelas, perusahaan mungkin merasa lebih nyaman untuk menginvestasikan modalnya secara langsung. Kemudian pajak dan insentif. Pajak dan insentif yang ditawarkan oleh pemerintah juga akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan FDI. Jika insentifnya menarik, perusahaan mungkin akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah mengapa perusahaan mungkin memutuskan untuk melakukan FDI. Perusahaan melakukan FDI karena keuntungan yang mereka dapatkan dari berinvestasi di luar negeri dibandingkan dengan tetap beroperasi di dalam negeri. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan FDI. Yang pertama, ownership advantage. Perusahaan mempunyai keuntungan struktural yang mereka miliki, seperti kumpulan teknologi, merek yang kuat, dan aset yang unik, sehingga mereka ingin memanfaatkan kelebihan ini untuk mendapatkan keuntungan dari pasar luar negeri yang lebih besar atau bergantung pada pasokan input yang lebih murah. Berinvestasi langsung di luar negeri memungkinkan perusahaan untuk menjaga keunggulan yang dimilikinya dan memanfaatkannya dalam pasar baru. Kemudian internalization theory. Perusahaan melakukan FDI untuk mempertahankan kontrol atas informasi internal dan teknologi yang sensitif, seperti informasi rahasia atau teknologi rahasia. Melalui FDI, perusahaan dapat mempertahankan informasi dan teknologi mereka secara internal dan mencegah informasi tersebut tersebar ke pihak ketiga. Kemudian Dunning's Eclectic Theory. Teori ini melihat FDI sebagai keputusan strategis yang dilihat dari 3 faktor penting, yaitu keunggulan perusahaan atau ownership advantage, keuntungan internalisasi atau internalization advantage, dan kerugian yang menghalangi investasi di dalam negeri atau locational disadvantage. Perusahaan melakukan FDI karena keuntungan internalisasi dan kerugian yang menimbulkan hambatan untuk berinvestasi di dalam negeri, seperti peraturan pemerintah yang mahal atau pasar dalam negeri yang jauh. Selanjutnya, International Product Life Cycle Theory. Teori ini menekankan tentang pasar yang berkembang yang menuntut inovasi dan perusahaan-perusahaan adalah sumber dari inovasi itu. Dalam fase awal, produsen produk baru memproduksi di pasar dalam negeri dan kemudian cukup cepat melakukan FDI ke negara tujuan ekspornya segera setelah produk mulai diterima secara global. Contoh perusahaan seperti Samsung dan LG telah membangun fasilitas manufaktur di luar negeri untuk menghasilkan produk-produk elektronik berkualitas tinggi. Selanjutnya, ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi. Perusahaan dapat memanfaatkan ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi untuk meningkatkan keuntungan, memperbesar pangsa pasar, atau memperbaiki posisi kompetitifnya di pasar. Sebagai contoh, ketika perusahaan bertujuan untuk memperoleh sumber daya yang sulit ditemukan, seperti minyak bumi atau mineral berharga lainnya, di pasar dalam negeri, mereka mungkin melakukan FDI untuk mengakses sumber daya itu di pasar luar negeri. Secara keseluruhan, perusahaan melakukan FDI ini karena mereka ingin memanfaatkan keunggulan yang dimiliki atau mempertahankannya. Dengan berinvestasi langsung di luar negeri, perusahaan dapat mengejar pertumbuhan dan keuntungan jangka panjang yang lebih besar. Lalu seperti apa sajakah bentuk FDI? FDI ada beberapa bentuk ya. Perusahaan dapat memilih bentuk FDI yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis mereka. Faktor yang mempengaruhi keputusan meliputi berbagai risiko yang akan dihadapi, keuntungan, faktor keuangan, tingkat kendali yang diinginkan, jangkauan waktu investasi, dan budaya bisnis di negara tujuan. Beberapa contoh FDI yang umum yaitu licensing, joint venture, akuisisi dan merger, dan manajemen kontrak atau greenfield investment. Licensing adalah bentuk FDI di mana perusahaan yang berada di negara asal memberikan hak penggunaan dari teknologi, produk, atau merek dagang kepada perusahaan di negara tujuan. Dalam hal ini,
Perusahaan di negara tujuan membayar biaya lisensi kepada perusahaan di negara asal. Keuntungan licensing adalah perusahaan dapat memasuki pasar luar negeri tanpa harus melakukan investasi yang besar. Sebaliknya, kelemahannya adalah bahwa perusahaan di negara tujuan tidak memiliki kontrol atas teknologi atau merek dagang. Kemudian joint venture. Bentuk ini terjadi ketika dua perusahaan atau lebih bergabung untuk bekerja sama dengan suatu perusahaan dalam proyek bisnis. Perusahaan luar negeri bermitra dengan perusahaan lokal di negara tujuan untuk memanfaatkan pengalaman lokal serta pengetahuan, sumber daya, dan jaringan distribusi lokal. Kemudian ada akuisisi atau merger. Bentuk ini terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lokal di negara tujuan dalam rangka melakukan ekspansi bisnis di luar negeri. Perusahaan dapat membeli saham mayoritas atau bahkan seluruh saham dari perusahaan target dan mengambil alih pengendalian perusahaan target dengan mengambil alih hak suara di dewan direksi. Kemudian greenfield investment. Bentuk ini terjadi ketika perusahaan membangun fasilitas produksi atau kantor baru di negara tujuan dari awal atau tanpa membeli atau memiliki saham dalam perusahaan target. Greenfield investment memungkinkan perusahaan memulai operasi bisnis baru yang sepenuhnya independen di tempat asing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perdagangan internasional dan ekonomi politik. Perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara dengan negara lainnya. Dalam perdagangan internasional, barang dan jasa dipertukarkan antar negara-negara yang terlibat. Negara dengan situasi ekonomi dan politik yang stabil memiliki aktivitas perdagangan internasional yang lebih baik. Dalam konteks perdagangan internasional, setiap negara memiliki kebijakannya sendiri. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengontrol perdagangan antar negara dan meningkatkan kepentingan nasional mereka. Beberapa contoh kebijakan perdagangan internasional antara lain tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang impor atau barang yang keluar dari suatu negara. Tarif ini bisa diterapkan sebagai tarif tunggal atau tarif khusus pada beberapa produk. Kemudian pelarangan impor. Pelarangan impor adalah kebijakan di mana barang-barang tertentu tidak diizinkan untuk diimpor ke negara tersebut. Umumnya ini dilakukan untuk melindungi produksi dalam negeri dan meningkatkan produksi dalam negeri. Kemudian kuota impor. Kuota impor adalah pembatasan kuantitas impor suatu barang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, setiap tahun misalnya pemerintah suatu negara membatasi kuota impor gula sebanyak 500.000 ton. Kemudian subsidi. Subsidi adalah dukungan dana oleh pemerintah untuk perusahaan domestik untuk meningkatkan persaingan dalam produk hasil impor dari luar negeri. Kemudian ada dumping. Dumping adalah praktik menjual barang dengan harga lebih rendah di pasar internasional daripada harga di dalam negeri. Tujuannya adalah untuk mengambil alih pangsa pasar. Kemudian politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah yang tidak memperlakukan hambatan impor dan ekspor terhadap perdagangan dengan negara lainnya. Pihak-pihak yang mendukung jenis kebijakan ini mengajukan alasan bahwa perdagangan bebas akan mungkin terjadi bila setiap negara fokus untuk selalu memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif. Kemudian politik autarki. Politik ini adalah kebijakan yang diterapkan dalam suatu negara dalam rangka membatasi impor dan meningkatkan produksi barang dalam negeri atau menargetkan pemenuhan barang dalam negeri tanpa bergantung pada barang dari negara lain. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menuntut adanya perdagangan bebas. Setiap kebijakan perdagangan memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan internasional harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dipertimbangkan dengan baik. Demikian penjelasan materi minggu ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.